Shalom, selamat malam pemirsa dan selamat datang kembali di acara webinar kesehatan kita pada malam ini dengan narasumber utama kita Dr. Evelyn Sutresman. Nah, pada saat ini kita akan mengikuti sebuah webinar kesehatan dengan tema yang sangat menarik yaitu Ibu Sehat, Bayi Sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kabarnya dokter. Ya. Selamat malam dok, apa kabar? Kabar baik. Semoga kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, puji Tuhan. Semoga kita semuanya dalam sehat walafiat ya dokter ya. Nah, seminar kesehatan kali ini berbicara mengenai ibu sehat, bayi sehat. Kebetulan dok, saya ini adalah seorang wanita yang hamil. Jadi saya sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana tentang perkembangan agar bayi saya menjadi bayi yang sehat selama masa kehamilan saya ini dok. Ya memang seorang ibu hamil itu mengalami perjalanan yang cukup panjang. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa terjadi selama kehamilannya. Dan selama kehamilan itu kita selalu merawat ibu hamil agar supaya bayi atau janin yang dihamilnya itu tetap tumbuh kembang secara sehat. Dan kalau perlu sampai melahirkan dengan sehat dan sesudah melahirkan memasuki masa nifas di mana bayi dia mendapat ASI yang cukup. Nah, selama kehamilan ini memang ada hal-hal yang perlu menjadi pantangan. Seperti sebaiknya ibu tidak menggunakan tembakau, merokok, alkohol karena ini bisa menimbulkan cacat, juga obat-obatan sehingga bayi bisa lahir dengan selamat tanpa cacat. Nah, tentu kita tidak menginginkan bayi yang lahir dengan cacat karena Tuhan telah menitip anak yang baik yang bisa berkembang dan anak ini bisa membawa penghiburan bagi keluarga yang ada. Satu lagi hal, kenapa ibu yang hamil itu memerlukan pemeriksaan dan perawatan? Karena begitu tinggi angka kematian yang ada di negara kita. Masih pada tahun 2018 2019, angka kematian masih 305 per 1000 kelahiran hidup. Sebenarnya pemerintah mau turunkan menjadi 224 per 1000. Tetapi belum sampai sekarang karena perawatan ini belum berjalan secara maksimal mungkin. Nah, 30% dari ibu-ibu hamil mengalami kematian karena mereka tidak merawat kehamilannya dengan baik. Dan 15% kehamilan berhasil dengan risiko yang tinggi. Nah, bayangkan bagaimana dengan kematian bayi? Kematian bayi juga akan meningkat akibat dari ibu yang tidak sehat. Karena kita mau bicara ibu sehat, bayi juga akan berjalan dengan sehat. Ya, jadi kita perlu perawatan yang baik, terutama perawatan yang kita namakan asuhan antenatal atau antenatal care yang baik. Oh, oke dok. Jadi kita memerlukan antenatal yang baik ya dok ya? Iya. Perawatan antenatal ini. Nah, apa perawatan antenatal itu dok dan apa tujuan dan juga bagaimana standar atau prosedurnya dok tentang antenatal care ini? Jadi perawatan antenatal atau antenatal care tujuannya adalah mau meningkatkan kesehatan fisik, mental ibu ya secara optimal sampai mampu mengadakan persalinan dan kemudian selama masa nifas dia dapat memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif. Artinya sampai umur 2 tahun kalau perlu. Serta kita harapkan alat-alat reproduksi ibu itu bisa kembali atau mengalami pemulihan secara wajar. Dan menurut WHO sebenarnya kalau kita lihat standarnya lumayan sampai 8 kali. Tetapi di negara kita ini, menurut Kementerian Kesehatan, hanya menetapkan 4 kali pemeriksaan selama ibu hamil. Yaitu pada trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester terakhir, ya, yaitu pada kehamilan itu harus terakhir itu harus 2 kali. Karena kita mau mendeteksi hal-hal yang bisa berbahaya, ya, pada kehamilan ibu. Nah, standarnya yang tadi ditanyakan. Jadi pada waktu memeriksa antenatal care,
kita kenal nama 10T, yaitu timbang berat badan ibu, tekanan darah, tinggi daripada fundus atau puncak rahim ibu, TT vaksinasi, tetanus toksoid vaksinasi, tablet besi, ya, tetapkan juga status gizi, tes laboratorium, dan kita menemukan juga denyut jantung anak yang berjalan dengan baik. Nah, kenapa ini harus diadakan? Karena pada waktu menimbang berat badan, ibu itu selalu mengalami kenaikan berat badan. Rata-rata 1 sampai 2 kilogram selama kehamilan trimester 1 dan 2. Nah, itu disebabkan karena ada janin, ada plasenta, ada cairan ketuban di situ. Nanti pada trimester ketiga itu hanya kenaikan sekitar 3 kilogram. Jadi kalau keseluruhan ya sekitar 11,5 sampai 16 kilo kenaikan itu. Itu harus kita timbang selalu. Kenapa? Kita takutkan kenaikan itu bisa karena lemak ibu yang terlalu banyak misalnya. Ini bisa menimbulkan penyakit yang lain. Seperti penyakit diabetes yang mengakibatkan jelek pada bayi yang dikandungnya. Bayi bisa mati karena diabetes tadi. Atau dia lahir besar. Ya, dengan segala kelainan-kelainan. Kekurangan gula dan kematian karena hipoglikemia atau kekurangan gula darah. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan selama masa hamil. Sehingga kita bisa mendeteksi dini kalau ada resiko kehamilan, kita bisa atasi dengan baik. Tapi sayang sekali, tidak semua mengadakan kunjungan 4 kali. Ya, rata-rata dilihat desa-desa ini, ya saya ikuti, rata-rata cuma 2 kali pemeriksaan. Itu paling tinggi 2 kali. Dan sedikit sekali yang masuk ke K4, kunjungan K4. Ya, dan akibatnya angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi juga masih tinggi. Jadi kalau begitu kita perlu secara teliti mengikuti ini. Kalau ibu ingin bayi yang dikandungnya sehat, ibu juga harus mengadakan perawatan antenatal care dengan standar yang sudah kami ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya mengenai antenatal care ini ya dok ya. Nah tadi pas perawatan antenatal care ini ada disebutkan mengenai vaksinasi tetanus dok. Iya. Saya ingin tahu apa tujuan dan bagaimana prosedurnya mengenai vaksinasi tetanus ini pada perawatan antenatal care. Ya, memang penting sekali ini vaksinasi. Salah satu cara strategi menurunkan kematian bayi. Karena ibu-ibu hamil yang mendapat tetanus toksoid, vaksinasi tetanus toksoid yang baik, anak yang lahir itu kebanyakan tidak mengalami tetanus. Kenapa? Karena kita lihat kebanyakan masih orang menggunakan dukun-dukun persalinan, ya. Jadi kita perlu tetapkan tempat di mana ibu bersalin juga waktu antenatal ini, supaya kita tahu. Jadi biasanya kami juga melatih dukun-dukun beranak ini, tapi tidak semua ikut terlatih. Dan banyak yang menggunting atau memotong tali pusat itu, lalu menaruh abu dapur, ya sehingga akibatnya anak mengalami tetanus. Dan kalau sudah tetanus ya kebanyakan anak itu tidak bisa bertahan lagi. Nah kalau dia sudah mendapat suntikan tetanus itu pada trimester 1 misalnya 1 kali, setengah cc saja itu intramuskuler di punggung ini. Yang berikutnya 4 minggu kemudian mendapat TT2. Itu sudah 3 tahun memberikan kekebalan, 3 tahun tetanus. Jadi kalau nanti pada kehamilan berikut kita sisa booster saja. Ya. Jadi ini kira-kira yang lebih singkat ya. Ada juga yang menggunakan sampai 5 kali ya seumur hidup lah. Dia punya vaksinasi ini bertahan untuk tidak terjadinya tetanus pada bayi. Jadi pemberian vaksinasi tetanus ini juga punya tahapan ya dok ya? Ya? Punya tahapan. Berapa saat dan berapa saat berikutnya untuk dilaksanakan. Baiklah dok, berbicara mengenai vaksinasi dok. Nah kebetulan sekarang ini kan adalah kondisi pandemi di dunia ini. Karena COVID-19 ya dok ya. Dan tidak menutup kemungkinan ibu hamil juga mendapatkan COVID-19 menyerang pada ibu hamil. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, bagaimana mengenai vaksinasi COVID-19 ini terhadap ibu hamil dok?
di Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, kini diperbolehkan pemerintah untuk mengadakan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dengan usia kandungan 13 minggu ke atas. Jadi nanti kalau sudah 13 minggu dan ibu menyusui bisa kita kasih vaksin. Jadi ibu divaksin 13 minggu ke atas ya, bukan pada awal-awal. 13 minggu ke atas. Nah, pada trimester yang kedua dan susulannya itu kita sisa melihat jenis vaksin yang dipakai. Ada kan yang 14 hari kemudian ya kita lihat dari jenisnya. Tapi tetap kalau ibu mengalami kelainan seperti hipertensi, ya, seperti alergi atau penyakit-penyakit yang tertentu jantung, ibu itu tidak divaksinasi. Itu adalah kontraindikasi. Jadi harus kita periksa dulu, baru kita memberikan vaksinasi COVID. Dan tentunya prokes lebih penting di sini ya. Kalau dia tidak bisa, prokes yang diutamakan juga, walaupun sudah divaksinasi. Ya, betul sekali dok. Jadi saya sebagai ibu hamil jadinya merasa teredukasi dok. Iya. Untuk vaksinasi COVID-19 ini, selama ini kan saya mendengar kabar mitos-mitos, hoax-hoax kalau tidak boleh dilakukan kepada ibu hamil. Tapi ternyata penelitian bisa membolehkan ya dok ya, selama tidak ada kontraindikasi. Iya, tidak ada kontraindikasi. Oke dok, saya melihat kan biasanya di TV-TV atau di berita-berita online ada banyak sekali tentang kabar kematian ibu hamil dan juga anaknya. Karena mungkin dalam perkembangan janinnya ibu hamil ini salah edukasi dok. Iya, penting. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, agar tumbuh kembang bayi saya dapat berlangsung dengan baik, bolehkah dokter menjelaskan secara ringkas mengenai gizi ibu hamil ini dok? Ya, memang gizi ibu hamil itu sangat-sangat penting. Kenapa? Dengan gizi yang baik, tumbuh kembang janin itu dalam kandungan bisa berjalan juga dengan baik sesuai dengan perkembangan embriologinya. Dan satu yang harus kita ingat, kadang-kadang ibu mau supaya anaknya itu menjadi anak yang pandai ya di kemudian hari. Dan dengan kata lain, ibu inginkan anak atau bayi yang memiliki intelligence quotient yang tinggi, IQ. Dan kalau kita ingin supaya bayi kita memiliki IQ yang tinggi, gizi ini harus diutamakan. Termasuk perkembangan dari organ-organ tubuhnya lain. Ini otak yang utama ya. Nah, perkembangan otak itu pada trimester pertama sudah ada. Pada waktu ibu mual muntah itu, tapi harus disesuaikan. Kalau dia sudah habis muntah, tetap memperhatikan gizi ini. Kadang-kadang orang abaikan, sudah dia muntah dan sebagainya. Harus diikuti. Lalu perkembangan otak ini terus sampai minggu ke-7 dari kehamilan, sampai minggu ke-10 lebih dilengkapi. Jadi kalau perkembangan ini baik, jumlah sel-sel otak itu bagus juga. Ya, kita tahu bahwa sel otak itu jumlahnya neuron-neuronnya itu saja 100 miliar sel. Ditambah dengan glia-glia yang penunjang itu, ganglionnya, itu ditambah 1 triliun. Bayangkan ini, kalau otak ini bisa berkembang maksimal ini sel, anaknya bisa jadi pandai, ya IQ yang tinggi. Nah, saya mau menerangkan sedikit tentang gizi ibu hamil. Tadi saya katakan otak janin. Otak janin itu mulai terbentuk pada hari ke-27. Jadi pada trimester pertama. Setelah pembuahan, otak itu mulai terbentuk. Jadi ibu harus makan bergizi, ya. Dan makanan yang dia makan itu, gizi itu harus gizi seimbang. Artinya apa? Makan sesuai kebutuhan. Kebutuhan perkembangan daripada otot, saraf, ya. Dia semua itu juga organ-organ yang lain, hati, jantung dan sebagainya. Itu harus dipelihara. Nah, caranya dia harus makan makanan yang bergizi, cukup karbohidrat. Jadi ada energi. Energi ini makanya dia harus menambah itu kalori 300 sampai 400 kalori ekstra pada trimester pertama, kedua dan ketiga. Dia mesti tambah sehingga totalnya tambah 1 porsi lagi. Jadi kalau tadi cuma makan 1 porsi perlu, karena bayi juga ikut makan, ya. Apalagi kalau makanan-makanan yang banyak sayur, vitamin, mineral, buah-buah, karena gigi
tulang. Nah, bayangkan aja kalau tidak ibu lagi keris dentis. Kalau kekurangan gizi yang tertentu. Jadi perlu ada, tapi kalau perlu camilan-camilannya juga camilan sehat. Jangan banyak gorengan, nanti obesitas lagi terjadi. Nah, ini memberikan pengaruh pada bayi. Mengenai zat besi, saya mau tekankan. Ini zat besi penting ya, 1 tablet sehari ya dalam bentuk FeSO4 320 mili atau 60 mg, asam folat 500 mg. Dan sebaiknya diminum pada waktu malam hari. Karena tablet ini sedikit bikin rasa mual. Ya. Dan perhatikan hemoglobin, karena zat besi ada kaitan dengan Hb darah. Kalau Hb-nya itu ya 10 ke atas bagus sekali. Tapi kalau sudah 8, harus kita rujuk. Ya, karena ini berbahaya. Karena ditambah lagi dengan perdarahan sedikit terjadi waktu persalinan, bisa membahayakan ibu. Jadi ibu tidak boleh anemia. Supaya ibu bisa melahirkan, perdarahan juga tidak mempengaruhi Hb dari ibu. Nah, asam folat ini penting sekali. Vitamin B6 ini namanya. Kenapa? Karena asam folat atau vitamin B6 ini menurunkan cacat dari tabung saraf. Jadi penting untuk perkembangan otak. Selain itu juga membentuk hemoglobin. Sehingga ibu tidak anemi. Ya, jadi penting sekali ini asam folat. Diberikan kepada ibu sebanyak 400 mikrogram per hari. Ya. Dan asam folat yang cukup ini kadang-kadang kalau melalui makanan suplemen kita tambahkan dalam suplemen asam folat. Dan selain itu sayur-sayuran, buah-buahan menambah vitamin dan mineral yang ibu butuhkan. Selain energi itu. Jadi ditambah juga karbohidratnya ya. Nah, dan konsumsi protein yang cukup. Karena protein ini penting untuk perkembangan daripada bayi dalam kandungan, yaitu rata-rata diperlukan 70 gram protein sehari. Ya, banyak orang menggunakan protein hewani, tapi kalau misalnya ibu vegetarian, bisa kita dapat dari tahu kedelai, ya, tahu, tempe, atau susu, atau dengan juga biji-bijian, ya, yang cukup. Nah, manfaat dari protein ini untuk pembentukan otot, tulang, mata, kulit, dan hati. Dan juga sebagai antibodi yang penting. Nah, ada ibu-ibu yang kekurangan gizi, dia punya bayi lahir tidak cukup berat badannya. Normal itu paling kurang 2,5 kilogram. Tapi di bawah 2,5 kilogram itu namanya berat badan lahir rendah, BBLR. Nah, BBLR ini banyak terjadi. Karena apa? Karena kekurangan protein di dalam hidupnya. Nah, sekali lagi buah dan sayur tetap kalau perlu 5 porsi sehari. Tuh. Jadi gizi seimbang sangat perlu bagi ibu hamil. Karena semua organ tubuh, jaringan tubuh, otak, bahkan darah dibentuk dengan gizi yang cukup. Oke, Ya. Oke dok. Terima kasih banyak dok atas penjelasannya mengenai gizi ibu hamil ini. Tentunya saya sebagai ibu hamil dok sangat teredukasi dengan materi yang dokter bawakan pada saat ini, di mana di saat perkembangan otak anak saya nanti ingin saya berkembang dengan baik, berarti selama hamil saya harus memenuhi asupan gizi yang cukup, seimbang ya, ya dok ya, seimbang. cukup ya dok ya. Ya dok, mungkin ada kesimpulan terakhir mengenai tema ibu sehat bayi sehat ini dok? Ya, saya ambil garis besarnya saja kesimpulan bahwa kalau kita menginginkan seorang ibu hamil melahirkan bayi yang sehat dan mempunyai potensi untuk masa depan sebagai SDM yang berkualitas, ya, ibu harus selalu berada di dalam perawatan yang baik selama kehamilan berlangsung. Minimal berkunjung ke sarana kesehatan untuk memeriksa oleh dokter atau bidan selama 4 kali, yaitu trimester 1 kali, semester 2, dan ketiga sebanyak 2 kali. Dan dengan demikian kita bisa mendeteksi dini apabila ada resiko-resiko yang bisa terjadi selama kehamilan sehingga persalinan ibu dapat dijamin dengan baik. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah dalam perawatan antenatal ini kita harus jangan artinya lalai ya. Banyak ibu-ibu yang lalai ini. Termasuk 10T yang tadi saya bilang, di mana semuanya ditimbang, mulai dari berat badan, memberikan vaksinasi, TT, ya, termasuk juga COVID barangkali,
Kalau diinginkan, yang dilihat keadaan ibu yang cukup bisa dan tidak ada kontraindikasi, termasuk pemberian zat besi, protein, bagaimana gizi, ini semua diatur selama perawatan antenatal atau perawatan selama kehamilan. Sehingga kita boleh memperoleh bayi yang sehat. Dan hal yang lain pula dalam perawatan ibu hamil, kita harus memperhatikan juga pemberian tetanus toksoid. Mengingat negara kita ini banyak persalinan yang belum, artinya tidak dijalankan secara steril. Sehingga kemungkinan tetanus bisa terjadi pada bayi-bayi tadi. Ya. Dan ini berbahaya sekali. Kematian bayi juga bisa terjadi meningkat karena akibat dari tetanus ini. Dan hal yang lain lagi yang harus kita perhatikan, bahwa selama kehamilan ini ibu harus memperhatikan juga segala keluhan apa yang terjadi. Dibuka secara langsung kepada dokter atau bidan sehingga semuanya itu dapat terpenuhi dengan baik. Dan akhirnya kita boleh memperoleh janin yang tumbuh kembang dengan baik dan terlahir sebagai bayi yang sehat. Oke dok, baiklah dokter, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pembahasan yang sangat menarik pada malam ini dok. Dan pemirsa, saya rasa kita semua teredukasi bukan hanya kepada ibu hamil tetapi juga mungkin kepada bapak-bapak atau calon bapak-bapak agar mengetahui bagaimana memperoleh gizi yang baik, gizi yang seimbang untuk ibu hamil agar nanti jika ibu sehat maka anak pun juga sehat ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi dok, saya ucapkan. Baiklah, saya rasa acara pada malam ini telah selesai dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan webinar kesehatan ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan bisa dituliskan di live chat ataupun di komen dan nanti dokter akan menjawabnya dengan senang hati. Baiklah, untuk menutup acara webinar kesehatan kita ini, saya undang kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami, berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan kepada kami. Saat ini kami telah mendengarkan webinar kesehatan mengenai tema ibu sehat, anak bayi pun juga sehat. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati materi yang telah dijelaskan oleh dokter agar dapat kami pergunakan khususnya kepada kami ibu-ibu hamil ini ya Tuhan. Berkati juga narasumber kami Dr. Evelyn Sutresman yang telah membawakan, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan salam sehat.